Welcome back to my channel yang membahas putar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas konten cara menentukan area resisten dan support ketika market sedang trend, serta bagaimana metode entry-nya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Jadi step pertama cara menentukan area support dan resisten pada saat terjadi trend. Oke, dasar saya di dalam menentukan trend itu selalu candle. Jadi pertama saya selalu melihat candle yang A4. Oke, ketika kita menemukan candle sell seperti ini, saya tahu ini yang sedang bertransaksi adalah buyer. Tapi kapan saya mulai bertransaksinya itu ketika saya melihat ada satu body candle besar. Nah, body candle besar seperti ini biasanya muncul ketika market session. Jadi bukanya pasar saham yang ada di satu wilayah. Jadi kalau Asia itu bukanya market Sydney dan Tokyo, kalau di Eropa itu bukanya market Frankfurt dengan London, sementara kalau di Amerika itu bukanya market New York Stock Exchange Nah, candle besar ini biasanya bergeraknya begitu cepat, terutama ketika ada data-data penting. Oke, jadi ketika candle ini muncul, saya tahu kalau yang dominan bertransaksi saat itu adalah buyer. Jadi persepsi saya hanya mau melakukan transaksi buy. Nah, yang kedua, candle ini saya pecah menjadi M30 untuk melihat strukturnya. Jadi syarat minimal strukturnya mungkin teman-teman sudah hafal Jadi ada harga low di sini, terus dia membentuk harga high, terus dia retrace sedikit, dia membentuk higher low, maksudnya lebih tinggi dari ini, terus dia membentuk higher high. Oke. Nah, yang ketiga yang saya tentukan itu adalah struktur awalnya. Jadi ini adalah resisten atau batas awal dari fluktuasi harga ini Jadi ini adalah resistennya. Nah, ketika resisten ini di break atau terjadi boss break of structure, maka dia akan membentuk struktur baru. Oke, jadi kalau kita tarik ke sini, yang tadinya resisten sekarang berubah menjadi support. Support dari apa? Support atau batas bawah dari fluktuasi harga yang ada di atas ini. Nah, sekarang kalau ini kita pecah dalam bentuk candle, kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Jadi candle warna hijau, candle warna hijau, candle warna hijau. Oke. Terus ada satu candle merah, dia membentuk seperti ini. Ada candle merah lagi, sehingga dia menjadi harga low, terus dia membentuk higher low. Nah, puncak yang ini disebut dengan harga high. Nanti kalau menggunakan konsep swing point, di mana harga high ini lebih tinggi dari kiri dan kanan. Nah, ketika ada candle besar seperti ini, biasanya dia diikuti ada satu candle besar. Nah, gitu benar Nah, struktur ini kan di break, saat harga ini break, terus dia melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, cara menentukan area support dan resistennya, pertama kita lihat resistennya. Resisten ini terbentuk, ini bukan di harga ini. Resisten terbentuk itu karena close market ini yang tadinya naik berubah menjadi turun karena ditekan oleh seller. Jadi ini adalah fluktuasi daripada harga resisten. Nah, ketika kita tarik ke sebelah kanan, area atau zona resisten ini berubah menjadi area support. So kalau begitu, disinilah key level kita. Di key level itu adalah harga-harga penting di dalam menentukan entry. Jadi kalau saya ilustrasikan dengan emas graman tadi, mungkin harga ini ada di 900, di sini 950. Jadi antara 900 sampai 950 itulah kita melakukan yang dinamakan dengan entry-nya.
Oke, jelas ya cara menentukan support dan resistennya. Nah, sekarang bagaimana cara entry-nya? Nah, di sini bagian paling menariknya. Oke, ini saya hapus semua terlebih dahulu ya. Ketika market sedang tren seperti ini ya, teman-teman nanti bisa menggunakan 3 metode untuk satu kali entry. Jadi metode yang pertama, kita menentukan area support dan resistennya terlebih dahulu. Jadi kalau gambar candlenya seperti ini tadi ya, naik, terus ada satu candle merah yang membentuk begini, diikuti merah lagi sehingga terjadi retrace, ada satu candle besar. Nah, ini diberikan. Jadi ini tadi area resisten, sekarang ini berubah menjadi area support. Nah, di area inilah kita melakukan entry yang pertama, ya, metode entry yang pertama, di mana di bawah ini kita menentukan SL-nya. Oke, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, ya, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement. Oke, satu hal yang teman-teman harus pahami ketika ada body candle yang besar seperti ini, ya, oke, ketika dia di break, bisa retrace naik, ya. Biasanya jangankan break of structure ini, ya, jangankan dia melewati structure ini, mendekatin pun kadang-kadang agak susah, ya. Jadi pada saat teman-teman menarik garis Fibonacci, ya, jadi ini low, high, higher low, higher high. Oke, teman-teman kan menarik garis Fibonacci kan dari sini. Ini 1, ini kosong, ya. 38, 50, nanti begini, ya, 62. Oke, sementara supportnya ada di sini, ya. Nah, ini biasanya areanya 78. Jadi kalau kita melihat area ini, ya, ini relatif sama. Jadi kalau ada dua konfirmasi, ya, yang pertama kita menemukan area support yang dari awalnya resisten, yang kedua kita menemukan area yang dinamakan, ini nanti yang sering dikenal dengan namanya golden ratio. Jadi ada dua konfirmasi, ya. Jadi pada saat kita transaksi ada dua, ya, konfirmasi yang memberikan keyakinan yang ketiga, yang memberi keyakinan kepada kita. Nah, yang ketiga teman-teman juga bisa menggunakan konfirmasi candle, ya. Saya contohkan begini. Oke, ini yang ketiga, ya. Yang ketiga teman-teman bisa menggunakan candle konfirmasi. Jadi ketika market naik seperti ini biasanya kan terjadi retrace terlebih dahulu. Nah, pada saat retrace kan candlenya warnanya merah, ya, merah seperti ini. Terus muncul ada satu candle warnanya hijau, terus ada satu candle yang warnanya hijau. Oke, jadi satu candle dia menutupi 3 candle sebelumnya. Jadi pada saat kita entry dengan menggunakan support dan resisten, dikuatkan lagi oleh Fibonacci, terus muncul ada satu candle konfirmasi, entah itu bentuknya engulfing maupun
pin bar. Ya, jadi kalau pin bar nanti bentuknya begini ya. Jadi teman-teman menemukan satu candle yang ekornya panjang ke bawah, ya. Nah di sini konfirmasi entry-nya, ya. Jadi inti yang pengen saya sampaikan ketika teman-teman entry, ya, dengan menggunakan 3 konfirmasi ini, maka probability-nya probability atau potensi profitnya paling besar. Oke teman-teman, saya kira itu saja ya sharing singkat saya pada video kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.